BTTH Kaisar Api, episode 99. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yo mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di ruang konferensi yang cukup megah, setelah kepergian Qintian, yang lainnya juga pergi satu demi satu. Raja Xuanling juga berjalan ke sisi Ye Mou dan berkata kepada mereka berdua, akhir lelang akan dimulai. Rencana perburuan ular, kuharap kalian berdua bisa melupakan dendam masa lalu dan bekerja sama. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia juga pergi dari sini. Rencana rahasia. Ye Mou juga menggelengkan kepalanya, sangat terkejut mengapa Tuan Qintian, yang selalu memiliki kesan buruk tentang Raja Xuanling, setuju dengan Raja Xuanling saat ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak berpikir terlalu banyak dan pergi perlahan-lahan. Xiaoyan dan yang lainnya juga beristirahat dan memulihkan diri di penginapan di kota Xuanling, menunggu pelelangan dalam 10 hari. Benua Dodi adalah benua yang berperingkat tinggi. Karena wilayahnya yang luas dan banyaknya penduduk, benua ini juga terbagi menjadi 4 benua. Bagian utara benua Dodi adalah benua Tianxing. Bagian selatan benua Dodi adalah benua Haohai. Bagian barat benua Dodi adalah benua Xuanling. Di sebelah timur benua Dodi adalah benua Douyun. Benua Douyun adalah benua yang kaya akan tanah dan energi kaisar. Ada banyak talenta di sini, dan di antara mereka, 8 klan kuno juga berdiri di benua ini. Konon, 8 klan kuno semuanya dipromosikan dari alam bawah yang disebut benua Doqi ke alam atas benua Dodi. Pada awalnya, hanya ada beberapa orang di setiap ras. Dengan bakat beberapa orang, mereka perlahan-lahan mencapai puncaknya. Hanya ketika benua Douyun mendapatkan pijakan yang kokoh, muncullah 8 klan kuno saat ini, dan tidak diketahui apakah itu benar atau salah. 8 klan kuno adalah Xiao, Gu, Sol, Yan, Yao, Si, Ling, dan Lei. Hanya saja mereka adalah 8 ras kuno. Faktanya, hanya ada 7 ras di wilayah inti benua Douyun. Klan Xiao juga tidak berdiri di benua Douyun ini, dan saya tidak tahu mengapa. Benua Douyun, dalam klan kuno. Orang-orang kuno menempati sebuah gunung yang sangat besar, dan gunung itu terbagi menjadi 7 puncak, masing-masing memiliki cabang yang berbeda. 7 puncak gunung, yang berarti klan kuno ini sekarang terbagi menjadi 7 faksi, begitu banyak faksi, saya khawatir itu cukup langka. Terdapat 7 puncak gunung, yang masing-masing disebut puncak penciptaan abadi oleh dunia luar. Orang awam hanya tahu bahwa tinggal di puncak gunung ini akan cukup untuk menginjakkan kaki dalam pertempuran para dewa di masa depan, tetapi mereka tidak tahu bahwa 7 suku kuno terdiri dari para dewa. Xian Feng, yang masing-masing didominasi oleh para ahli Dosian, juga menciptakan prestise para leluhur. Lagi pula, di benua Douyun ini, para ahli Dosian bukanlah yang terbesar. Seorang petarung fighting immortal yang hebat dapat dianggap sebagai kelas berat, belum lagi klan kuno ini memiliki 7 atau lebih di sisi baiknya. Pada saat ini, di salah satu dari 7 puncak gunung, sesosok yang juga mengenakan pakaian sederhana, perlahan berjalan keluar dari halaman. Bahkan dengan pakaian biasa, tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuh ramping wanita. Bulu matanya yang ramping sedikit tertutup, dan 3000 sutra di belakangnya jatuh tertiup angin, membuatnya tampak sangat anggun. Namun pada saat ini, api kemasan berkobar pelan di mata wanita cantik itu. Orang ini bukanlah Suner yang dipikirkan Xiao Yan siang dan malam, siapa lagi? Anehnya, sejak Suner dan Gu Yuan datang ke klan kuno ini, 7 puncak hanya dikelola oleh 1 orang. Namun, seiring berjalannya waktu, orang yang mengelola klan kuno menghilang secara misterius, dan di antara 7 puncak, 7 petarung abadi harus keluar untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Aneh rasanya, para leluhur dan beberapa tetua di klan kuno tampaknya telah menghilang. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa mereka sedang mencari sesuatu yang misterius. Jadi saat ini, yang mengelola klan kuno itu masih 7 pendekar abadi yang berada di atas 7 puncak. Saat itu, ada seorang lelaki tua di luar halaman. Ia berpakaian putih, tetapi rambutnya hitam dan putih. Saat itu, lelaki tua itu menyipitkan mata, dan bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi semangat juang di sekujur tubuhnya. Orang tua itu berbaring telentang di atas rumput hijau di luar halaman. Pupil matanya sedikit tertutup, dan ia membiarkan angin bertiup ke arahnya. Suner juga berjalan pelan ke sisi lelaki tua itu, lalu bibir Bei bergerak sedikit, guru. Berhasil. Pria tua itu tidak berubah sedikit pun, lalu bergumam. Yah, berhasil. Suara merdu Suner bergema di atas rumput.
Kau sungguh berbakat. Hanya dalam beberapa bulan retret, kau telah sepenuhnya mengendalikan seluruh kekuatan Kaisar Emas Vientianyan. Kamu juga harus menerobos Kaisar Do Bintang 5 sekarang. Saat berikutnya, lelaki tua itu juga membuka matanya dan berkata perlahan. Melapor kepada guru, Suner memang telah menembus tahap Kaisar Petarung Bintang 5, dan sekarang berada di tahap tengah Kaisar Petarung Bintang 5. Suner juga berkata dengan hormat, tetapi murid-murid dengan api emas tampak memiliki pemikiran yang berbeda. Kaisar Emas Vientianyan, di benua Doqi, adalah warisan dari klan kuno mereka, tetapi Suner juga menemukan bahwa setelah datang ke markas klan kuno di benua Douyun, ia terkejut menemukan bahwa Kaisar Emas Vientian di tubuhnya. Kekuatan api, meskipun ditanamkan ke dalam tubuh seseorang untuk diwariskan sejak kecil, tidak sepenuhnya diserap, seolah-olah ada sesuatu yang penting yang hilang, tetapi untungnya, guru saya juga menyerap kekuatan api aneh ini dengan sempurna. Pada akhirnya, dengan beberapa obat ajaib, kekuatannya juga meroket. Api anehmu sendiri mengandung kekuatan yang sangat besar, tetapi potensinya terbatas di benua Doqimu, jadi itu terlalu sedikit membantumu, kata lelaki tua itu. Ketika Suner mendengar kata-kata itu, dia juga mengangguk. Baiklah, karena kamu telah mencapai Kaisar Do Bintang 5, kamu juga memiliki kesempatan untuk bersaing dengan 6 faksi lainnya. Lagi pula, kau, Kaisar Emas, Vientianyan, memiliki hubungan dengan keberadaan harta karun paling berharga di klan kuno kita. 6 golongan lainnya berusaha sekuat tenaga untuk mengambil api ini darimu. Orang tua itu juga berbicara perlahan. Tetapi, guru, aku. Suner pun melambat saat mendengar kata-kata itu. Ada apa? Pria tua itu juga melihat sekilas bahwa Suner sepertinya menyimpan sesuatu yang tak terucapkan di hatinya, jadi dia bertanya. Guru, apakah Anda masih ingat bahwa Anda pernah berkata bahwa selama saya berhasil mencapai tingkat Do di Bintang 5, Anda akan memberi saya sedikit liburan? Sesaat kemudian, Suner menatap pria tua itu dengan penuh harap. Oh, gadis kecil. Orang tua itu pun tertawa tak berdaya. Tidak apa-apa untuk melepaskannya, tapi Suner, kau harus tahu bahwa Kaisar Emas Vientianyan di tubuhmu berhubungan dengan api suci yang diwarisi dari klan kuno kita. Jadi, jika kau berada di klan ini, bersamaku, 6 faksi lainnya, bahkan 1 faksi pun tidak akan berani melakukannya. Tapi begitu kau meninggalkan tempat ini, maka di luar sana. Dan kekuatanmu saat ini terlalu lemah, aku jadi tidak tenang. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, ia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi implikasinya semakin jelas. Suner tahu niat baik guru, tapi suami Suner masih di luar, bagaimana Suner bisa berkultivasi dengan tenang. Suner juga berkata perlahan, tetapi ada rasa yang agak keras kepala di mata indah api keemasan itu. Hal itu disadari oleh lelaki tua di depannya. Anak itu dari klan Xiao. Saat berikutnya, lelaki tua itu juga menatap ke kejauhan dan berkata perlahan. Guru, saat berikutnya, pupil mata emas Suner tiba-tiba terkejut. Meskipun aku tidak tahu mengapa, sejak Suner datang ke benua asing ini, dia juga memahami kebenaran dari perkataan beberapa orang di sekitarnya. Itulah yang terjadi di sini, seolah-olah segala hal yang berhubungan dengan keluarga Xiao adalah tabu. Jangan gugup, tidak ada orang lain di sini selain kau dan aku. Pria tua itu juga menyadari keterkejutan Suner, jadi dia berkata, apakah itu terasa aneh? Benua Douyun ini jelas merupakan 8 klan kuno, mengapa sekarang hanya ada 7 klan? Tanya lelaki tua itu perlahan. Baik, guru, Suner masih punya banyak pertanyaan. Suner pun sangat gembira, ternyata gurunya benar-benar tahu rahasianya. Suner khawatir tentang bagaimana memahami hal-hal ini. Gadis kecil, dengarkan baik-baik, hal-hal ini hanya bisa dikatakan sekali. Pria tua itu juga tiba-tiba menjadi serius. Kemudian pada saat berikutnya, aura mengerikan juga terpancar dari lelaki tua itu, dan kemudian ruang terpisah perlahan terbentuk di dekat mereka berdua. Melihat ini, Suner juga merasakan hawa dingin di hatinya. Saat berikutnya, Suner merasakan fluktuasi mengerikan di tubuh lelaki tua itu, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berlutut. Seketika, api keemasan muncul di sekujur tubuhnya, dan ia hampir tak mampu mempertahankannya. Apakah ini kekuatan peri petarung? Suner juga bergumam dalam hatinya. Menurut legenda, benua Doudi terbagi menjadi 4 benua, Dongdouyun, Sixuanling, Nanhaohai, dan Beitianxing. 8 klan kuno kita berada di benua Douyun, dan 8 klan kuno ini dapat dianggap sebagai tulang punggung benua Douyun ini. Mengenai asal-usul 8 klan kuno, aku yakin kau tahu sesuatu. Pendiri asli 8 klan kuno menerobos Kaisar Do dari benua Doqi Anda, menerobos belenggu pesawat, dan memasuki benua Douyun kami, di mana mereka menunjukkan kekuatan dahsyat 8 klan mereka dan mendirikan 8 klan kuno.
Kekuatan 8 klan kuno, bahkan di benua Doyun ini, memiliki peringkat kekuatan. Di antara 8 klan, yang ketiga adalah klan kuno kita, dan yang kedua adalah klan jiwa. Sedangkan yang nomor 1, itu klan Xiao, kata lelaki tua itu dengan penuh nostalgia. Keluarga Xiao ternyata nomor 1. Suner juga sedikit terkejut, dan bibir Bei bergerak sedikit. Ya, klan Xiao adalah eksistensi nomor 1 di antara 8 klan. Karena di klan Xiao, ada pembangkit tenaga listrik puncak setingkat Dewa Petarung, kata lelaki tua itu dengan penuh hormat. Dewa Perang. Sesaat kemudian, Suner juga terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di benua Dodi, tidak peduli benua mana, seorang dosian yang kuat dapat diperlakukan seperti tamu. Adapun kata-kata sang Dewa Petarung, saya khawatir seluruh benua Dodi juga tidak memilikinya. Bagaimanapun, Dewa Perang ini adalah puncak keberadaan. Jangan pikirkan itu. Setahu saya, saat ini tidak ada Dewa Do di benua Dodi. Mungkin hanya di pusat 7 alam, gumam lelaki tua itu juga. Pusat 7 alam, Suner juga bergumam. Di antara ketujuh alam, masing-masing alam memiliki tingkatan rendah yang sangat besar, dan hanya ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, maka dimungkinkan untuk memasuki tingkatan yang lebih tinggi. Pusat dari 7 alam adalah tempat berkumpulnya para pusat kekuatan puncak dari masing-masing 7 alam, pusat dunia. Inilah tempat berkumpulnya banyak tokoh besar. Baiklah, mari kita mulai, benda-benda itu terlalu jauh. Pria tua itu pun tersenyum perlahan dan berkata, ada alasan mengapa klan Xiao membungkam orang-orang di benua Dodi kita. Karena ada prajurit kuat setingkat Dewa Petarung di klan Xiao, mereka juga memenuhi syarat untuk memasuki pusat dunia manusia. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, klan Xiao saat itu sedang diburu oleh 7 alam, sehingga mereka tidak dapat lolos dari kejatuhan dan memusnahkan klan tersebut. Namun, ada beberapa orang Xiao yang kuat yang selamat, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari kejaran dunia manusia. Tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang, dan di mana mereka berada. Namun, begitu ditemukan oleh tim penegak hukum di salah satu dari 7 pusat dunia, itu pasti tak terelakkan. Karena syarat minimum untuk memasuki pusat 7 alam adalah Dewa Perang, kata lelaki tua itu lagi. Bagaimana mungkin? Saat lelaki tua di depannya selesai berbicara, ketakutan muncul di wajah tampan Suner. Karena guru saya juga mengatakan bahwa, meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan leluhur klan Xiao di pusat 7 alam, karena mereka dapat diburu oleh pusat 7 alam, keseriusan masalah ini dapat dibayangkan. Saudara Xiao Yan, kau tidak akan mendapat masalah. Suner juga berkata dengan sangat khawatir. Tapi jangan khawatir, meskipun kekasih kecilmu itu anggota keluarga Xiao, orang-orang di pusat dunia manusia tidak punya waktu untuk peduli padanya. Lagi pula, di antara 7 dunia, masing-masing dunia bertarung secara terbuka dan diam-diam. Pria tua itu juga tersenyum. Guru, apakah keluarga Xiao benar-benar diam dan tidak bisa menyebutkannya di benua Doyun ini? Suner juga berkata sedikit, ya, karena benua Dodi kita berada di alam atas, yang merupakan alam paling maju. Di atas benua Dodi, ia adalah pusat dunia manusia. Jadi benua Dodi kita sebenarnya diawasi oleh para petinggi di pusat umat manusia, jadi keluarga Xiao ini tidak boleh disebutkan, kalau tidak. Pria tua itu juga berkata dengan cukup serius. Aku tak percaya keluarga Xiao, tempat tinggal kakak Xiao Yan, punya rahasia seperti itu. Suner pun menggeleng pelan, lalu matanya yang indah menoleh pelan, menatap ke kejauhan sambil bergumam. Gadis kecil, melihat ini, lelaki tua itu tersenyum tak berdaya. Jelas, lelaki tua itu juga cukup tertekan. Bahkan anak laki-laki dari klan Xiao, bagaimana mungkin dia bisa menipu Suner, yang seperti peri yang turun dari bumi. Jika aku punya kesempatan, aku sangat ingin bertemu dengan anak ini, dan dia benar-benar telah menculik hati muridku yang tertutup. Orang tua itu juga berpura-pura dengan suara yang dalam. Guru, jangan mengejekku. Suner pun buru-buru menghentikan ejekan lelaki tua itu. Tapi guru, Suner mungkin harus pergi. Aku akan mencari kakak Xiao Yan. Saat berikutnya, saat Suner berbicara, dia juga menunjukkan senyum yang cukup untuk membuat semuanya pucat. Anda, meskipun aku baru beberapa bulan bersamamu, aku juga jatuh cinta padamu, si kecil ini. Bakatmu memang luar biasa, tapi ketegaranmu sudah mendarah daging. Tapi ingat, kemanapun kau pergi, kau adalah murid kaisar surgawiku yang tak tertandingi, kata lelaki tua itu perlahan. Xiaoxing, keluarlah, kamu bertanggung jawab untuk melindunginya. Kalau terjadi apa-apa padanya, kamu nggak perlu kembali. Detik berikutnya, kata lelaki tua itu pelan.
Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, ruang di sekitarnya juga bergetar aneh, dan kemudian seorang wanita cian tiba-tiba muncul di depannya. Baik, Tuan. Wanita bernama Guking itu pun berkata dengan hormat. Terima kasih, Guru. Suner juga tersenyum sangat gembira. Dari segi kekuatan saja, Guking di depannya ini mungkin merupakan petarung yang sebanding dengan Do di bintang 9. Tetapi yang membuat Suner lebih bahagia adalah akhirnya, dia bisa pergi mencari saudaranya Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, dimanapun kamu berada, tunggulah Suner. Tuan Tiandi, Suner, ada sesuatu yang buruk. Ada seseorang dari gereja, dan kau ingin bertemu Suner. Saat berikutnya, di atas rumput, terdengar suara yang Suner kenal. Apa? Saat berikutnya, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga tiba-tiba terkejut. Saat suara sebelumnya menghilang, sesosok-sosok perlahan muncul. Orang ini adalah ayah Suner, Gu Yuan. Lagi pula, tempat Suner tinggal, selain gurunya dan Kaisar tak tertandingi yang bisa masuk dan keluar sesuka hati, saya khawatir ayahnya juga bisa masuk. Karena keberadaan Kaisar Emas Ventianyan di tubuh Suner, maka Ventianyan milik Kaisar Emas tersebut berkaitan dengan keberadaan harta karun tertinggi di dalam batu giok, sehingga Suner diterima sebagai murid tertutup oleh Kaisar Tiandi yang tiada taraf, salah satu dari 7 petarung abadi yang kini memimpin situasi keseluruhan klan kuno. Jadi, identitas Gu Yuan pun semakin menanjak di antara para leluhur. Gu Yuan, apa yang kau katakan benar. Sesaat kemudian, raut wajah Kaisar Surgawi yang tak tertandingi pun berubah tidak senang, lalu ia perlahan menghadap Gu Yuan di sampingnya. Itu benar sekali, jawab Gu Yuan. Setelah Gu Yuan selesai berbicara, dia juga melihat ke samping Suner. Sebagai seorang ayah, siapa yang tidak ingin melihat putrinya hidup bahagia dan gembira setiap hari? Sekarang, melihat senyum di bibir Sun Erbei, Gu Yuan merasakan sesuatu mengendur di hatinya. Sekarang merepotkan. Saat berikutnya, raut wajah lelaki tua Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga menjadi sedikit jelek. Guru, apa yang terjadi? Sun juga bertanya dengan heran. Karena dengan penglihatan Suner, tentu tidak sulit untuk menemukan bahwa sejak ayahnya datang ke gereja, gurunya, generasi prajurit abadi, dan warna kulit Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga menjadi jelek. Nona Suner, Anda tidak tahu apapun tentang ini. Di atas benua Douyun kita, selain kekuatan 8 klan kuno kita, ada banyak sekte yang juga sangat kuat. Dan gereja ini adalah salah satu kekuatan paling kuat, kata Guking dingin kepada Suner. Gereja, kekuatan macam apa itu? Suner juga sedikit mengernyit. Lagi pula, dia selalu berada di puncak-puncak penciptaan abadi, dan dia terlindungi dari dunia luar. Gereja, seperti yang kita semua tahu, meskipun kita berada di benua Dodi, tidak semua orang adalah Dodi. Ada banyak doseng, bahkan orang-orang dengan kekuatan lebih rendah, atau orang biasa yang belum berkultivasi. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian telah menjadi hal-hal yang paling menyusahkan bagi orang-orang ini. Seiring berjalannya waktu, untuk mencari perlindungan para malaikat, penduduk benua Douyun membangun istana yang sangat megah di titik tertinggi benua Douyun. Dan keluarga malaikat, yang mengendalikan hidup dan mati manusia serta menguasai sihir kebangkitan, tergerak oleh kesalehan manusia. Di markas besar gereja yang dibangun oleh manusia, titik tertinggi benua Douyun, sebuah jalan menuju kerajaan malaikat telah dibangun. Mata malaikat, langit dan bumi yang tak tertandingi juga perlahan membuka mulutnya. Dan gereja ini adalah kekuatan para malaikat di dunia manusia kita. Dengan kata lain, di balik gereja ini, ada keluarga para malaikat, Guking pun menjelaskan. Malaikat, sesaat kemudian, pupil mata emas Suner juga sedikit bergelombang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karena bahkan Suner, yang selalu tenang seperti air, jarang terkejut seperti itu. Tetapi Suner tahu bahwa pesona sejati malaikat yang menguasai sihir kebangkitan tidak diragukan lagi lebih patut ditiru daripada pesona sang alkemis. Percuma saja menggunakan ramuan obat yang ampuh jika Anda meninggal. Hei, Suner, ayo kita pergi dan lihat apa maksudnya. Sesaat kemudian, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga berkata perlahan kepada Suner. Semoga saja bukan untukku, Suner juga bergumam dalam hati. Saat berikutnya, Peerless Heaven and Earth dan Guking juga berjalan perlahan. Suner juga melirik ayahnya, lalu berkata, "Ayah, aku akan pergi mencari kakak Xiaoyan. Aku sudah bilang pada guru, ayah bisa merasa tenang di keluarga." Setelah Suner selesai berbicara, pupil matanya juga sedikit basah, lalu aku berkata untuk mengikutinya. Ketiganya perlahan menghilang di atas rumput. "Hei, Xiaoyan, kuharap kau baik-baik saja." Setelah Gu Yuan selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu perlahan menghilang.
7 puncak pembuat keabadian perlahan membentuk lingkaran, dan pusat lingkaran adalah tempat pertemuan 7 faksi klan kuno. Kapanpun ada acara besar atau menyambut orang-orang kaya, hal itu akan dilakukan di sini. Ada banyak sekali bangunan di Langya yang penuh dengan mata, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum, aliran sungai mengalir perlahan, dan semuanya hidup bagaikan negeri dongeng di bumi. Hehe, aku tidak tahu kenapa gereja datang ke sini kali ini. Di sebuah rumah kayu yang agak sepi, keenam lelaki tua itu juga perlahan duduk di atas meja. Kau tidak perlu memikirkannya, kau tahu keenam orang ini pasti mengesankan. 6 puncak pembuat keabadian lainnya lah yang bertarung melawan para makhluk abadi, dan kemudian di seberang keenam lelaki tua itu, ada seorang pemuda yang cukup tampan dan seorang lelaki tua sederhana berbaju merah. Hehe, senior-senior, kali ini, alasan kedatanganku ke sini adalah untuk mempererat hubungan antara gerejaku dan para leluhur. Lagi pula, kita sama-sama berada di benua Douyun, jadi ada banyak yang membantu. Pria tampan itu juga memperlambat langkahnya. Ia tersenyum perlahan, tetapi murid-muridnya terus menatap pintu, jelas menunggu sesuatu. Mudah untuk dibicarakan. Keenam lelaki tua itu menjadi bersemangat ketika mendengarnya. Bisa bekerja sama atau menjadi mitra dengan gereja ini adalah suatu hal yang luar biasa. Lagi pula, gereja adalah kekuatan keluarga malaikat dalam diri manusia, dan tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka telah menguasai keajaiban kebangkitan. Adapun kemampuan mengerikan yang dapat menghidupkan kembali orang, siapa yang tidak ingin menjilatnya? Lagi pula, pada usia mereka, sulit untuk kehabisan tenaga, dan karena mereka sudah tua, mereka tidak boleh gagal untuk menerobos hari itu, dan menangani gereja ini dengan baik, belum lagi kebangkitan, bahkan peremajaan, mungkin. Aku tidak tahu mengapa Kaisar Langit yang tak tertandingi belum datang. Pria tampan itu juga perlahan menatap keluar dan berkata, "Hahaha, siapa aku? Ternyata aku Mika, teman lamamu." Tawa yang cukup keras juga terdengar dari luar. Kau kawan tua, uskup agung berpakaian merah yang dikenal sebagai Micah juga tersenyum perlahan pada kaisar yang tak tertandingi. Lalu di saat berikutnya, kaisar surgawi yang tak tertandingi pun ikut berjalan perlahan. Mengikutinya, ada 2 wanita. Salah satunya adalah Guking, yang memancarkan aura dingin di seluruh tubuhnya, perasaan bahwa orang asing tidak boleh didekati. Dan yang satu lagi adalah Suner. Rok rampingnya dipadukan dengan 3000 sutra, yang menonjolkan seluruh tubuhnya dengan sangat apik. Mata indahnya yang berkilau keemasan juga sedikit menyipit. Bulu matanya yang ramping, setiap kerutan di dahi dan senyumnya tak diragukan lagi menunjukkan keanggunan dan kecantikannya. Suner telah bertemu 6 orang senior. Setelah Suner selesai berbicara, ia meletakkan tangan gioknya sedikit di depan perut bagian bawahnya, lalu mengetuk-ngetukkan jari kakinya ke tanah dan membungkuk sedikit kepada keenam pria tua itu. Haha, Nona Suner masih sangat sopan. Keenam lelaki tua itu juga berkata dengan kagum. Senior salah. Setelah Suner selesai berbicara, dia pun perlahan berjalan ke depan dan duduk, tetapi matanya tidak tertuju pada 2 orang di gereja di depannya. Cantik sekali, aku khawatir dia juga bidadari yang dikirim dari surga. Detik berikutnya, sejak Suner muncul, mata pria tampan itu pun membara, dan ia tak kunjung pergi. Katakan padaku, ada apa? Detik berikutnya, dengan kedatangan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, pada saat ini, di antara klan kuno, 7 petarung abadi juga berkumpul. Di hadapan mereka, tampaknya hanya ada seorang pria biasa-biasa saja yang kuat dan seorang uskup agung berjubah merah yang juga berada di level petarung abadi. Senior, junior ini adalah putra cahaya di gereja saat ini, dan klan kuno ada di sini untuk satu hal. Seorang pria yang cukup tampan, berpakaian hitam, dengan wajah datar yang memancarkan aura yang agak lembut. Apa? Orang ini benar-benar putra cahaya. Saat berikutnya, saat kata-kata pemuda itu jatuh, selain Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, dosian dari 6 klan kuno di sebelahnya juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Anak cahaya. Mereka tidak bisa menjelaskan dengan jelas apa maksudnya. Cahaya adalah asal mula segala sesuatu, anak dari lahirnya segala sesuatu. Anak cahaya tidak hanya berarti bahwa pria ini adalah tipe pendendam cahaya, tetapi juga menunjukkan masalah yang lebih besar. Yang dipilih oleh para malaikat. Anak cahaya dapat dikatakan tanpa ragu bahwa selama Anda tumbuh dewasa, Anda pasti akan menjadi pusat kekuatan puncak di masa depan. Lagi pula, satu-satunya efek dari sifat pendendam yang beratribut cahaya adalah penyembuhan. Tetapi berurusan dengan orang-orang di dunia hantu dan dunia setan sangatlah menakutkan. Akan tetapi, hal ini tidak membatasi potensi masa depan mereka dengan cara apapun. Lagi pula,
seseorang yang mampu menguasai seni kebangkitan ilahi tidak diragukan lagi merupakan pengikut yang lebih bersedia daripada seorang apoteker. Putra Cahaya, Suner juga menyadari keterkejutan dari 6 pembangkit tenaga listrik klan kuno lainnya, tetapi Suner tidak terlalu terkejut, karena saat ini, di benak Suner, sudah ada penguasa berat di punggungnya. Diisi oleh manusia, anak-anak cahaya. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Aku ingat setelah Putra Cahaya di gerejamu muncul 1000 tahun yang lalu, beliau juga mencapai puncak dosian, dan beliau hanya selangkah lagi dari dosen. Setelah menguasai teknik kebangkitan, dia bisa dianggap sebagai penguasa sejati di benua Doyun kita. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga berbicara perlahan. Orang itu adalah pamanku. Sesaat kemudian, pemuda itu pun berkata perlahan. Karena dia juga tahu bahwa di antara 7 petarung klan kuno yang abadi, hanya Kaisar Surgawi yang tak tertandingi ini yang paling kuat, dan dia harus segera menurunkan posturnya. Lagi pula, dia juga datang dengan sebuah permintaan. Selama tujuan masih bisa tercapai, tidak ada salahnya untuk sedikit mempermalukan sekarang. Haha, aku tidak tahu kenapa gereja datang ke sini kali ini. Sesaat kemudian, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga perlahan menyipitkan matanya. Jelas, identitas anak terang ini dan Mika, salah satu dari 3 uskup agung berpakaian merah, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini sangat dihargai oleh gereja. Karena sekalipun ia seorang kaisar yang tak tertandingi, Putra Cahaya harus merendahkan pendiriannya di hadapan gereja ini. Lagi pula, status Putra Cahaya ini di gereja hanyalah yang kedua setelah Paus dan 3 uskup agung berjubah merah. Hehe, biar ku ceritakan. Sesaat kemudian, uskup agung berjubah merah di samping anak Cahaya juga berdiri, lalu tersenyum perlahan. Sudah lama ku dengar Nona Suner dari klan kuno turun ke dunia karena kecantikannya. Saat aku melihatnya hari ini, ia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Uskup Agung Mika yang berpakaian merah juga memuji Suner yang duduk di sampingnya. Senior salah. Sesaat kemudian, Suner juga berdiri dan membungkuk pada Mica. Namun, Suner sangat bingung. Ia tidak tahu mengapa 2 orang dari gereja ini datang kali ini, dan mengapa mereka berinisiatif mencarinya sekarang. Sebuah ide buruk muncul di benaknya. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, Anda memiliki murid yang baik. Tapi tujuan perjalanan kita adalah untuk Nona Suner. Sesaat kemudian, Mika tiba-tiba berkata, "Apa?" Sesaat kemudian, ekspresi Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga menjadi sangat tidak senang. Rincian tentang Suner ini hanya diketahui oleh sejumlah kecil orang dari klan kuno mereka, jadi kepada dunia luar, mereka hanya mengatakan bahwa ini adalah kejeniusan generasi baru klan kuno mereka, dan itu tidak muncul di mata orang lain karena pengasingan pintu tertutup. Senior, hal pertama yang dilihat anak ini ketika melihat Nona Suner adalah dia jatuh cinta padanya. Rasa jatuh cinta pada pandangan pertama itu luar biasa, dan kuharap orang dewasa akan berhasil. Detik berikutnya, anak Cahaya juga mengepalkan kedua tangannya, lalu berkata kepada Kaisar Surgawi yang tak tertandingi di sampingnya. Ini, saat berikutnya, 6 pembangkit tenaga listrik di sekitarnya juga tercengang, dan mereka jelas terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Putra Cahaya. Maafkan aku, Yang Mulia Putra Cahaya, Suner sudah punya keluarga. Suner di samping terkejut mendengar kata-kata Putra Cahaya, lalu berdiri sedikit, lalu berkata sambil tersenyum. Apa? Bagaimana mungkin? Saat berikutnya, anak Cahaya juga tiba-tiba terkejut. Suner ini ternyata sudah punya keluarga. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang secantik bidadari bisa dinodai oleh orang lain? Tidak, orang yang begitu cantik hanya membutuhkan dia, sang Putra Cahaya, untuk mendapatkannya. Siapapun itu, bunuh dia. Nona Suner, tidak masalah jika Anda punya keluarga. Saya rasa hanya saya yang pantas untuk Anda. Setelah Putra Cahaya selesai berbicara, aura atribut cahaya langsung memenuhi tubuhnya, dan kemudian aura yang sangat arogan juga dipenuhi cahaya di pupil sang putra. Namun saat ia mengira kalau wanita peri di hadapannya itu ternyata sudah direbut orang lain terlebih dahulu, hatinya merasa sedikit marah. Sabu, saat cahaya doki putih muncul pada Putra Cahaya, ketujuh ahli Do Immortal di aula merasakan aliran kekuatan yang sangat murni perlahan di dalam tubuh mereka. Bahkan vitalitas yang tersisa pun diperkuat oleh cahaya putih murni ini. Inilah kengerian anak cahaya. Belum lagi anak cahaya saat ini memiliki kemampuan yang begitu mengerikan meskipun dia belum menerima warisan. Jika dia menerima warisan di masa depan, aku khawatir itu akan cukup untuk menguasai sihir kebangkitan. Anak cahaya, perhatikan gambarku. Sesaat kemudian, Mika, yang berada di sebelahnya, juga menyadari bahwa anak cahaya sedang berbicara panjang lebar, dan langsung berbicara.
Sesaat kemudian, Suner juga mendengus dingin karena serangan putra cahaya, dan kemudian kekuatan tahap tengah Kaisar Do Bintang 5 juga muncul dalam sekejap. Kekuatan Do di Bintang 5 di tahap tengah tidak cukup untuk membentuk kejutan di mata 8 pembangkit tenaga listrik tingkat Dosian, tetapi dengan munculnya Do Ki ini, bulu mata ramping Suner bergerak sedikit dan kemudian kekuatan api emas juga menyebar seketika. Tepat saat api keemasan itu muncul, ia langsung membakar dendam putih bersih pada putra cahaya. Brengsek, apa ini yang bisa membakar dendamku? Sesaat kemudian, anak cahaya juga tiba-tiba terkejut. Karena dia terkejut mendapati api emas yang mengerikan itu membakar dendamnya, dan tidak mudah untuk dipadamkan. Sabu-sabu, Mika, yang berada di sampingnya, juga menyadari keanehan putra cahaya, dan segera melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat memadamkan api keemasan itu. Saat berikutnya, Micah juga tampak terkejut dengan api emas Suner, dan dia memikirkan sesuatu dengan suara yang dalam. Bum bum bum, dengan munculnya api keemasan, beberapa orang di seluruh aula juga berseru. Ini, Kaisar Emas Ventianyan yang lengkap. Detik berikutnya, 6 pejuang abadi lainnya tiba-tiba terkejut. Tidak heran mereka begitu terkejut, karena ada api suci yang sangat mengerikan di dalam klan kuno. Api suci ini sangat istimewa. Api ini harus diserap oleh Kaisar Emas Ventianyan, pendahulunya. Jika tidak, dengan kekuatan api suci itu, bahkan seorang prajurit abadi yang kuat pun bisa langsung tumbang. Hei, ketujuh faksi kita sudah bertarung begitu lama, aku tak bisa membayangkannya. Saat berikutnya, aku dengan hati-hati merasakan api keemasan dengan kekuatan mengerikan di tubuh Suner, dan keenam petarung abadi lainnya juga berkata perlahan. Apa ini? Detik berikutnya, Do Ki putih bersih di tubuh putra cahaya juga dipaksa mundur oleh Do Ki emas Suner, dan menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, banyak api keemasan muncul di seluruh aula. Api keemasan, bersama dengan keberadaan Do Ki, perlahan terpancar dari tubuh Suner. Api ini benar-benar dapat membakar Do Ki. Mungkinkah? Micah juga sangat terkejut. Laomi, apa itu? Putra cahaya juga tak berdaya, karena barusan dia juga merasakan aura pembunuh samar dari api emas ini. Kalau bukan karena serangan Micah, aku khawatir anak cahaya ini juga akan punya bekas luka. Kalau aku mengharapkannya baik, itu pasti ada hubungannya dengan keberadaan rahasia di klan kuno ini. Jadi, identitas wanita ini, aku khawatir, juga merupakan keberadaan yang sangat tinggi di klan kuno. Mika menambahkan, patriark mereka dan semacam tetua tirani tidak ada di sini, ini adalah kesempatan terbaik. Wanita bernama Suner itu, aku harus mendapatkannya. Detik berikutnya, seberkas cahaya putih bersih menghampiri Micah, lalu perlahan berkomunikasi dengan Micah. Anak sialan, aku benar-benar tidak tahu mengapa hati seperti ini akan mendapatkan identitas sebagai anak cahaya. Jika bukan karena perintah Paus, anakmu pasti sudah. Mika pun mendengus dingin dalam hatinya dan berkata, Nona Suner, apa yang sedang Anda lakukan? Ini akan merusak keharmonisan antara gereja kita dan klan leluhurmu. Micah juga tertawa, karena yang menyala hanya api keemasan di tubuh Suner, tapi samar-samar membakar dendam di tubuhnya. Dia adalah seorang uskup agung berpakaian merah yang bermartabat, seorang petarung abadi yang bermartabat, diperlakukan seperti ini oleh seorang kaisar petarung bintang 5 tingkat menengah, yang cukup untuk menunjukkan bahwa tubuh wanita ini tidak sederhana. Kubilang, Suner sudah punya keluarga. Kumohon kembalilah. Suner mendengus dingin, lalu dengan sedikit rasa tidak senang di hatinya, ia berkata kepada anak cahaya dan uskup agung berjubah merah. Apa? Beraninya kau mengusirku? Apakah kamu tahu siapa aku? Akulah anak cahaya gereja, dan dalam satu kalimat, aku adalah eksistensi yang mampu menghancurkan klan kunomu. Sesaat kemudian, anak cahaya juga tiba-tiba menjadi marah, dan kemudian aura yang sangat mengerikan pun terpancar. Cukup, sesaat kemudian, Micah tiba-tiba meraih putra cahaya dan memintanya untuk menyingkirkan kekuatan itu. Ketika ketujuh tetua di sekitarnya melihat ini, putra cahaya memang terlalu lancang, dan langsung mendengus dingin, dan tekanan mengerikan dari para petarung abadi langsung menerjang putra cahaya. Putra cahaya juga tampaknya menyadari bahwa ia telah bertindak terlalu jauh. Ketika tekanan mengerikan dari 7 dewa petarung turun, mereka jatuh dengan bunyi gedebuk. Kamu harus mencari tahu sendiri. Ini klan kunoku, bukan gerejamu. Kaisar surgawi yang tak tertandingi juga mendengus dingin. Nona Suner, saya tidak tahu siapa suami Anda, tapi saya yakin saya akan lebih kuat darinya. Percayalah padaku. Putra cahaya juga menyadari bahwa dia telah melakukan beberapa kesalahan, dan segera kembali ke sikap pria itu, lalu berkata kepada Suner. Di mataku, dia adalah orang yang paling berkuasa. Dan, jangan bilang kau putra cahaya,
bahkan paus pun tak sebanding dengannya. Suner pun menatap putra cahaya dengan mata indahnya, bulu matanya yang lentik sedikit menyipit, lalu bibirnya bergerak sedikit. Siapa dia? Kenapa dia lebih baik dariku? Putra cahaya dan Suner saling berpandangan, dan menyadari bahwa penampilan orang ini saja sudah cukup untuk membuat segalanya pucat, dan mereka pun segera semakin yakin dengan ide untuk mendapatkan wanita ini. Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Dan sekarang kau menunda waktuku untuk menemuinya, tapi aku akan membunuhmu. Suner juga berkata pelan, lalu aura pembunuh yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak bagus, wanita ini benar-benar memiliki aura pembunuh yang mengerikan. Sesaat kemudian, Micah juga tiba-tiba datang ke sisi anak cahaya dan melindunginya. Lebih baik kau kembali dan jadilah bunga-bunga di rumah kacamu. Setelah Suner selesai berbicara, ia sama sekali tidak peduli pada putra cahaya, melainkan perlahan berjalan ke puncak aula, tempat 7 ras kuno bertarung melawan para dewa. Kau akan menyesalinya. Sesaat kemudian, putra cahaya tiba-tiba mengucapkan sepatah kata kepada Suner, lalu langsung mendobrak pintu. Laomi, ayo pergi. Klan kunomu pasti akan menyesalinya. Setelah berbicara, dia tiba-tiba meninggalkan aula. Ayo pergi, ini hanya gereja, mungkin leluhur kita akan takut pada mereka. Melihat keduanya pergi, beberapa prajurit abadi juga berkata, Guru, Suner juga menyadari keberadaan mereka berdua, lalu dengan lembut menghampiri Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini, kata Kaisar Surgawi yang tak tertandingi. Terima kasih, Guru. Karena tidak ada yang perlu dilakukan, Suner akan pergi dulu. Ayah Suner akan merepotkan Guru untuk menjaganya, Suner pun berkata pelan. Oh, mengapa kau begitu tidak sabaran, gadis kecil? Kaisar Surgawi yang tak tertandingi pun berkata tanpa daya. Baiklah, ini untukmu. Jika kau menemukan kekuatan yang tak dapat kau atau Guking lawan, kau akan membukanya. Detik berikutnya, sebuah tas perak muncul di tangan Kaisar Langit yang tak tertandingi. Suner juga tidak sopan sama sekali, dia mengulurkan tangan gioknya dan mengambil perlengkapan dari guru di depannya, lalu perlahan keluar menuju aula. Guru, selamat tinggal, Suner pun berkata dengan tenang. Setelah berbicara, ia pun menghilang dari pandangan ketujuh petarung abadi itu. Siapa lagi kalau bukan Guking yang mengikuti Suner? Suner, nama yang bagus sekali. Kaisar Langit yang tak tertandingi pun merasakan Suner yang menghilang, lalu segera berkata. Namun pada saat ini, dalam benak Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, sebuah kenangan teringat kembali. Kaisar Surgawi, jangan menangis, saat berikutnya seseorang dengan Ventianyan dari Jindi muncul, itulah saat kita akan bertemu. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan seorang wanita cantik kepada Kaisar Surgawi yang tak tertandingi sebelum ia pergi. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan tidak ada kabar darimu. Sekarang Kaisar Jin Ventianyan muncul. Aku tidak tahu apakah kau, mantan guru Kaisar Jin Ventianyan, baik-baik saja. Jangan khawatir, dia sangat mirip denganmu. Aku pasti akan menebus kesalahanku di masa lalu. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi pun berkata pelan dalam hati. Keenam orang di sampingnya, mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi ini saat ini, tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah orang ini bernama Suner. Orang ini jelas merupakan darah keluarga leluhur mereka yang mengalir. Konon, orang-orang zaman dulu selalu punya aturan tak tertulis. Begitu Kaisar Emas Ventianyan keluar, sang perawan suci datang. Sesaat kemudian, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi pun memejamkan matanya sedikit, lalu berkata perlahan. Sampaikan perintahku, mulai hari ini, Suner akan menjadi orang suci bagi klan kunoku, dan statusnya hanya kalah dari patriark. Selain itu, kirim para elit di klan untuk menemukan ketua klan dan mereka. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga berkata perlahan. Setelah berjuang bertahun-tahun, saatnya untuk bersatu dengan baik. Beberapa prajurit abadi di sekitarnya juga setuju. Setelah berbicara, ketujuh orang itu pun perlahan meninggalkan tempat itu. Di suatu tempat di benua Douyun, di tempat yang sangat gelap, banyak orang juga perlahan-lahan tertidur. Jika Suner ada di sini, mereka pasti akan terkejut mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari klan kuno. Bahkan kepala keluarga klan kuno ada di sini, tapi entah kenapa dia tertidur begitu saja. Jaga mereka baik-baik, kalau ada yang lolos, kalian akan terlihat baik-baik saja. Detik berikutnya, terdengar suara dari tempat gelap itu, lalu seseorang dengan api hitam muncul. Orang ini penuh dengan hantu, dan api mengerikan di tubuhnya juga sangat suram. Ada begitu banyak ahli kuno yang dipenjara di sini, saya khawatir ini juga merupakan konspirasi besar.